Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan semua, kami dari kelompok D, kelas B. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar Operational Research 1, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Bu Tigar Putriadiana, STMT. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tentang memecahkan permasalahan transportation problem. Sebelum kami membahas masalah transportation problem dan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut dengan software Lingo, sebelum itu kami akan memperkenalkan nama anggota kami terlebih dahulu. Pertama ada Kurnia Faradilah dengan NIM H1E020016. Lalu ada saya, Hendra Prayoga dengan NIM H1E020018. Lalu ada Putri Belanova dengan NIM H1E020020. Dan yang terakhir ada Jerika Rizky Arfianto dengan NIM H1E020044. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Jerika Rizky Arfianto. Dipersilakan. Oke, ini adalah soal permasalahan mengenai masalah transportasi, di mana pola permintaan untuk suatu produk di pusat konsumen dengan customer 1 atau bisa kita sebut C1, customer 2 atau C2, customer 3 atau C3, dan customer 4 atau C4 dengan permintaan sebesar 5.000 unit untuk C1, 7.000 unit untuk C2, 4.000 unit untuk C3, dan 2.000 unit untuk C4. Lalu pasokan untuk pusat-pusat konsumen ini berasal dari 3 pabrik, yaitu F1, F2, dan F3, di mana kapasitas pasokan atau supply untuk pabrik adalah 3.000 unit untuk F1, 6.000 unit untuk F2, dan 9.000 unit untuk F3. Lalu biaya transportasi unit ini dalam bentuk rupiah dari pabrik ke pusat konsumen diberikan dalam matriks berikut. Ini matriksnya akan ditampilkan di slide berikutnya. Lalu kembangkan jadwal transportasi yang optimal dan temukan biaya yang optimal. Ya, ini adalah tabel permasalahan transportasinya. Nah, di sini dapat terlihat biaya transportasi yang diperlukan dari pabrik atau factory menuju customer. Nah, di sini diketahui untuk biaya transportasi dari pabrik 1 atau factory 1 menuju customer 1 itu sebesar 8 rupiah. Kemudian dari factory 1 ke customer 2 itu 9 rupiah. Untuk factory 1 ke customer 3 12 rupiah. Factory 1 menuju customer 4 itu 8 rupiah. Nah, kemudian untuk factory 2 ke customer 1 itu 3 rupiah. Factory 2 ke customer 2 itu 4 rupiah. Hingga ke factory 3 ke customer 4 itu 4 rupiah. Kemudian dari soal yang tadi diketahui bahwa capacity atau kapasitas dari supply atau pasokan yang bisa dipasok oleh pabrik menuju customer. Nah, di sini kapasitas supply dari factory 1 ini maksimal sebesar 3.000 dan dari factory 2 ini maksimal 6.000 dan factory 3 maksimal 9.000. Kemudian diketahui juga demand atau permintaan dari masing-masing customer, di mana customer 1 demand-nya sebesar minimal 5.000, customer 2 7.000, customer 3 4.000, dan customer 4 2.000. Untuk menyelesaikan permasalahan transportasi tadi, pertama-tama kita harus membuat formulasi masalah dari permasalahannya, di mana di sini diketahui decision variable atau variabel keputusan yang bisa kita sebut AIJ itu lebih besar sama dengan 0, di mana I-nya ini adalah factory tadi, di mana factory 1, 2, dan 3. Kemudian J-nya adalah customer. Di sini customer 1, 2, 3, dan 4.
Kemudian kita menentukan fungsi objeknya. Nah, permasalahan tadi itu bertujuan untuk meminimasi biaya dari transportasinya, sehingga dapat kita ketahui fungsi objeknya itu min Z atau minimasi Z sama dengan 8A11 ditambah 9A12 ditambah 12A13 ditambah 8A14 hingga ke 4A34. Nah, setelah itu kita mencari batasan. Nah, di sini kita menentukan supply dan demand dari batasan-batasannya. Nah, pertama ada supply constraint atau batasan dari pasokan pabriknya, di mana pabrik satu dapat diketahui batasannya itu maksimal sebesar 3000, sehingga didapat formulasi yaitu A11 ditambah A12 ditambah A13 ditambah A14 kurang dari sama dengan 3000. Ini berarti pasokan dari factory 1 menuju A1 ke customer 1 ditambah customer 2 ditambah customer 3 dan ditambah customer 4 itu tidak boleh lebih besar dari 3000. Nah, kemudian untuk batasan dari pabrik kedua atau factory 2 itu formulasinya yaitu A21 ditambah A22 ditambah A23 dan ditambah A24 itu kurang dari sama dengan 6000. Dan untuk factory 3 formulasinya adalah A31 ditambah A32 ditambah A33 ditambah A34 kurang dari sama dengan 9000. Nah, kemudian ini selanjutnya ada demand constraint atau batasan dari permintaan. Nah, ini batasan dari permintaan masing-masing customer. Diketahui untuk customer 1 batasannya itu harus minimal sebesar 5000, sehingga didapatkan formulasi A11 ditambah A21 ditambah A31 lebih besar sama dengan 5000. Ini berarti pasokan yang didapat oleh customer 1 itu harus lebih besar sama dengan 5000. Kemudian untuk customer 2 dengan formulasi A12 ditambah A22 ditambah A32 ini lebih besar sama dengan 7000, dan customer 3 dengan formulasi A13 ditambah A23 ditambah A33 lebih besar sama dengan 4000, dan formulasi untuk customer 4 dengan demand-nya itu A14 ditambah A24 ditambah A34 lebih besar sama dengan 2000. Setelah memformulasikan masalah menjadi pertidaksamaan dan persamaan, kami menyelesaikan masalah ini dengan bantuan software Linggo. Kami membagi beberapa langkah penyelesaian dengan menggunakan software Linggo ini. Yang pertama ada model, jadi kita tuliskan ini pada Linggonya. Model titik 2, karena ini permasalahannya seputar perusahaan produk, maka modelnya kita ketikkan perusahaan produk, depannya datanya seru, titik koma, sets, titik 2, factory. Setsnya ini merupakan si permasalahannya ini. Permasalahannya kan ada kayak dua variabel gitu, factory dan customer, factory F1, F2, F3, slash titik 2 kapasitas, titik 2. F1, F2, F3 ini maksudnya adalah factory 1, factory 2, dan factory 3. Lalu ada customer, slash C1, C2, C3, C4, slash demand. C1 sampai C4 ini artinya adalah customer 1 sampai customer 4. Lalu ada routes, factory, customer, cost, volume. Jadi nanti di outputnya itu ada keterangan cost dan volume dari F1, C1, F2, C2 sampai seterusnya. Lalu end set. Ya,
Selanjutnya yang langkah kedua, kita ketikkan lagi di Lingo, bisa di-enter aja dari tadi langkah pertama. Kita ketikkan fungsi tujuan, tanda seru fungsi tujuan titik koma. Karena kita ingin meminimumkan biaya transportasi, maka kita pilih fungsi minimum. Min sama dengan add sum roots titik 2 cost kali volume. Cost adalah biaya dari biaya pengantaran dari factory 1 ke customer 1 dan factory I ke factory J. Kalau volume adalah unit produk yang diantarnya. Selanjutnya adalah langkah ketiga, kita menentukan pembatas demand. Bisa diketikkan di bawahnya lagi juga, di enter dulu. Tanda seru pembatas demand titik 2 add for customer J dalam kurung J titik 2, kita enter add sum dalam kurung factory I dalam kurung I titik 2 volume I, J harus lebih dari sama dengan demand J. Jadi untuk customer 1 setidaknya harus ada 5.000 produk, ini kan volume ya. Terus untuk customer 2 setidaknya harus ada 7.000 produk, customer 3 setidaknya harus ada 4.000 produk, dan customer 4 harus ada 2.000 produk. Langkah keempat, tadi kita sudah menentukan pembatas demand, selanjutnya kita menentukan pembatas supply. Bisa kita enter lagi di Lingo-nya, kita ketikkan tanda seru pembatas supply, titik 2, add for, dalam kurung factory, dalam kurung I, dalam tutup kurung, titik 2, kita enter add sum, dalam kurung customer, dalam kurung J, titik 2, volume I, J harus kurang dari sama dengan kapasitas. Jadi volume produk tersebut jumlahnya harus kurang dari si supply atau kapasitasnya. Jadi untuk factory 1 jumlah produknya paling banyak adalah 3.000 unit, factory 2 adalah 6.000 unit, dan factory 3 adalah 9.000 unit. Selanjutnya adalah langkah kelima atau langkah terakhir. Kita ketikkan data di baris baru lagi, tanda seru data titik 2. Sebenarnya tanda seru ini adalah untuk keterangan supaya nanti pas diproses sama Lingo-nya ini tuh tidak terbaca gitu. Terus kita masukkan datanya, data titik 2, kapasitasnya ada berapa aja, kita masukin. Kapasitas dari factory 1 adalah 3.000, factory 2 6.000, dan factory 3 9.000. Demand-nya dari customer 1 5.000, customer 2 7.000, customer 3 4.000, dan customer 4 2.000. Cost-nya dimulai dari factory 1 customer 1 atau X11 yaitu 8, 9 itu factory 1 customer 2, dan seterusnya sampai factory 3 customer 4 itu yang nilainya 4. Lalu kita end data. Selanjutnya kita bisa langsung proses seperti pemrograman. Pada umumnya kalau misalnya ada kode yang salah, biasanya si Lingo ini akan menunjukkan tuh. Nanti kalau bisa diperbaiki terlebih dahulu, baru bisa diproses. Nanti akan keluar output berupa keterangan-keterangan biaya transportasi dan si objective function-nya atau biaya minimumnya. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis output dari software Lingo. Yang di sini pertama tertulis objective value, invisibilities, total solver iteration, elapsed runtime second, and model class. Nah, yang pertama kita akan membahas objective value itu apa sih? Objective value ini merupakan
hasil dari keseluruhan perhitungan gitu, atau merupakan nilai optimum yang ditemukan oleh software Lingo gitu. Kan tadi kita ngebahas yaitu tentang soal minimum kan, tentang ongkos minimum, yang ongkos atau ongkos kirim paling minimum yang dikeluarkan oleh perusahaan itu seberapa gitu. Nah, makanya di sini hasil yang ditemukan adalah ongkir paling minimum itu Rp71.000. Rp71.000 yang artinya berarti tidak ada lagi harga yang paling minimum gitu. Tidak ada lagi harga di bawah ini gitu. Jika memperhatikan batas dan constraint yang tadi telah disebutkan. Lalu yang kedua itu ada invisibilities. Nah, invisibilities ini adalah ketidakmampuan software Lingo dalam menyelesaikan atau dalam menyelesaikan constraint-constraint yang ada gitu. Nah, di sini ditulisnya itu 0, berarti artinya constraint-constraint tersebut dapat diselesaikan oleh software Lingo ini gitu. Nah, selanjutnya ada total solver iteration. Nah, di mana kita mengetahui bahwa setiap program gitu, setiap aplikasi yang memecahkan suatu nilai maksimum atau nilai minimum pasti dibutuhkan yang namanya iterasi atau pengulangan perhitungan gitu. Nah, dalam kasus ini atau dalam permasalahan ini, software Lingo dapat menyelesaikannya dengan 6 kali iterasi gitu, dengan 6 kali perhitungan ulang gitu. Nah, selanjutnya ada elapsed runtime seconds. Nah, di sini 0,08 artinya 0,08 second atau 0,08 detik. Nah, ini tuh mengartikan bahwa software Lingo ini seberapa cepat sih software Lingo ini menyelesaikan permasalahan yang tadi gitu. Nah, di sini tertulis bahwa software Lingo menyelesaikan masalah tersebut dengan 0,08 second. Ini dapat dibilang sangat cepat, tapi kalau misalkan constraint-nya banyak atau mungkin lebih dari 100 mungkin, nah itu pasti akan dibutuhkan waktu yang lebih lama lagi gitu. Lalu di sini ada keterangan model class yang keempat. Model class ini menginfokan tentang permasalahan yang kita dapat itu dia masuk ke model apa sih gitu. Nah, di sini ditulis bahwa permasalahan yang tadi kita temukan gitu. Nah, merupakan permasalahan linear programming atau yang disingkat dengan LP. Lalu output selanjutnya itu akan dijelaskan di next berikutnya. Oke, pada bagian ini analisis output menyajikan total variables, total constraint, and total non-zeros. Pada permasalahan ini total variables terbentuk 12 variabel. Lalu constraint-nya terdapat 8 constraint dan total non-zeros-nya terbentuk 36 total non-zeros. Nah, apa sih total non-zeros? Mungkin akan dibahas pada slide berikutnya. Oke, berikutnya kita akan membaca analisis output dari setiap rincian data pada permasalahan tersebut gitu. Yang pertama kita ketahui ada constraint kapasitas atau constraint supply, yang dimana constraint kapasitas ini dimiliki oleh masing-masing perusahaan. Tentu saja nilainya berbeda-beda, mulai dari 3.000, 6.000 sampai 9.000. Lalu selanjutnya ada constraint demand. Nah, constraint demand ini adalah angka permintaan yang diminta
oleh masing-masing konsumen. Tentu saja angkanya juga berbeda-beda. Ya, dari C1 atau konsumen 1 sebesar 5.000, lalu ada C2 sebesar 7.000, lalu ada C3 sebesar 4.000, dan demand dari C4 sebesar 2.000. Nah, ini maksudnya itu 5.000 produk, 7.000 produk gitu ya. Nah, terus selanjutnya kita mengetahui harga kos atau harga ongkos kirim dari masing-masing tujuan gitu. Maksudnya bagaimana? Misalkan kos F1C1 sebesar 8 rupiah ini maksudnya. Karena di permasalahan tersebut satuannya itu adalah rupiah. Nah, misalkan kos F1C1 ini artinya apa sih? Jadinya misalkan perusahaan mengirimkan satu produk ke konsumen satu, berarti dia akan memakan kos sebesar 8 rupiah. Mungkin berikutnya, jika perusahaan F1 ingin mengirimkan produk sebanyak satu produk kepada C2, maka akan memakan kos sebesar 9. Nah, hal inilah yang akan diperhitungkan atau ongkos kirim yang akan diperhitungkan untuk meminimalkan harga ongkos kirim tersebut. Tapi juga memerhatikan constraint yang ada gitu, seperti kapasitas dan demand. Nah, setelah dihitung, lalu muncullah keputusan terbaik untuk melakukan pengiriman itu kemana aja sih gitu. Nah, volume ini adalah kita bisa artikan merupakan keputusan dari perusahaan tersebut atau keputusan dari mungkin dari perusahaan tersebut ingin mengirimkan barang kemana aja gitu, supaya menghasilkan ongkos kirim terendah namun memerhatikan constraint yang ada. Nah, bagaimana sih cara mengetahui keputusan tersebut dari analisis output ini? Kalian bisa lihat di sini ada tertera reduce cost. Nah, berarti kalau misalkan keputusan tersebut diambil gitu, maka reduce cost-nya itu nilainya harus 0 gitu. Berarti kan kalau misalkan reduce cost-nya nilainya 0, otomatis value-nya ini ada nilainya. Begitu pula sebaliknya, kalau misalkan value-nya 0, reduce cost-nya ada nilainya gitu. Nah, kita ngambilnya yang reduce cost-nya itu bernilai 0 atau value-nya ini memiliki nilai gitu. Nah, makanya didapat 5 keputusan gitu. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini artinya apa? Misalkan F1C1 sebesar 3.000 gitu. Ini maksudnya apa? Jadinya perusahaan F1 ini akan mengirimkan 3.000 produknya kepada konsumen C1. Lalu di sini ada perusahaan F2 akan mengirimkan sebanyak 4.000 produknya kepada konsumen C3. Lalu berikutnya, perusahaan F2 akan mengirimkan 2.000 produk kepada C4. Lalu berikutnya, perusahaan F3 akan mengirimkan produknya sebanyak 2.000 produk kepada konsumen C1. Dan yang terakhir, perusahaan F3 akan mengirimkan 7.000 produknya kepada konsumen C2. Nah, di mana produk-produk ini apabila dikalikan dengan masing-masing cost-nya, misalkan 3.000, F1C1 memiliki cost 8 rupiah per produk itu. Apabila 3.000 dikali 8 dan seterusnya gitu, misalkan 4.000 dikali harga yang sesuai
yang ada di sini. Misalkan 4.000 dikali F2C3, F2C3 memiliki ongkir sebesar 3. Nah, apabila jumlah produk-produk ini dikalikan dengan masing-masing cost-nya, maka akan menghasilkan angka 71.000. Nah, angka 71.000 merupakan harga ongkir terendah yang dihasilkan gitu. Nah, ya tadi contohnya kayak di objective function itu merepresentasikan harga ongkir terendah gitu. Nah, di mana 71.000 didapatkan dari hasil perkalian ini dengan cost-nya masing-masing gitu. Maka didapatkan 71.000 seperti itu. Oke, mungkin kita akan masuk ke slide selanjutnya. Setelah melalui tahap perhitungan pada software Lingo dan analisis output perhitungan dari permasalahan tersebut, maka didapatkan variabel keputusan pengiriman yang memiliki biaya ongkos pengiriman paling rendah seperti pada tabel berikut. Pada factory 1 akan mengirimkan barang kepada customer 1 sebesar 3.000 dengan kapasitas sebesar 3.000. Pada factory 2 akan mengirimkan barang kepada customer 3 dan customer 4, pada customer 3 sebesar 4.000 dan customer 4 sebesar 2.000 dengan kapasitas 6.000. Pada factory 3 akan mengirimkan barang kepada customer 1 dan customer 2, pada customer 1 sebesar 2.000 dan customer 2 sebesar 7.000 dengan kapasitas 9.000. Lalu demand pada customer 1 yaitu 5.000, pada customer 2 yaitu 7.000, pada customer 3 yaitu 4.000, pada customer 4 yaitu 2.000. Maka nilai dari fungsi min Z yaitu 8A11 ditambah 9A12 ditambah 12A13 ditambah 8A14 ditambah 3A21 ditambah 4A22 ditambah 3A23 ditambah 2A24 ditambah 5A31 ditambah 3A32 ditambah 7A33 ditambah 4A34. Nah, A11, A12, A13, A14 sampai A34 ini adalah formulasi masalah pada bab 2 dengan solusi yang terdapat yaitu pada A11 yaitu 3.000, pada A31 yaitu 2.000, pada A23 yaitu 4.000, pada A32 yaitu 7.000, pada A24 yaitu 2.000. Sehingga 8 kali 3.000 ditambah 9 kali 0 ditambah 12 kali 0 ditambah 8 kali 0 ditambah 3 kali 0 ditambah 4 kali 0 ditambah 3 kali 4.000 ditambah 2 kali 2.000 ditambah 5 kali 2.000 ditambah 3 kali 7.000 ditambah 7 kali 0 ditambah 4 kali 0 sehingga hasilnya akan menjadi 71 rupiah. Oke. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memperhatikan penjelasan dari kelompok kami terkait bagaimana cara menyelesaikan transportation problem dengan software Lingo. Dan kami juga berterima kasih kepada Bu Tigar Putri Adiana yang telah memberikan tugas besar ini kepada kelas kami, sehingga kami dapat menambah wawasan tentang bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan transportation problem dengan menggunakan software Lingo. Terima kasih, kami tutup dari kelompok 4 kelas B. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.